man, ya, siapa saja, yuridillahu bihi, yang Allah menginginkan kepadanya khairan, kebaikan. Disebutkan di sini khairan dengan bentuk nakirah yang mengandung keumuman. Jadi kebaikan di sini mencakup semua bentuk kebaikan fid dunya wal akhirah. Yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Faqaha yufaqihu, tafqihan itu ya, ja'alahu faqihan, menjadikan orang lain itu faqih. Faqih ini maknanya adalah fahim, orang yang paham, ya. Al-fiqhu maknanya al-fahmu, memahami. Maka di sini maknanya adalah Allah akan jadikan orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan yang banyak tadi itu untuk bisa memahami agama. Ya, untuk bisa memahami agama. Kemudian disebutkan di sini wa yadullul hadits bimantuqihi ala anna man aradallahu bihi khairan faqahahu fi dinihi. Hadis ini menunjukkan bimantuqihi, secara tersurat, gitu ya. Secara tampak zahir dari lafadz hadis ini adalah siapa saja yang Allah kehendaki dirinya itu mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Wa bimafhumihi ala anna man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqihu fid din. Sedangkan mafhum hadis ini, mafhum itu adalah pemahaman yang tersirat, gitu ya, yang ada di dalam kandungan hadis ini namun tidak tampak secara zahirnya, adalah bahwa orang yang tidak Allah Ta'ala kehendaki dirinya mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, maka Allah tidak akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan seseorang itu untuk memahami agama, maka Allah jadikan hati dan pikirannya tersibukkan dengan urusan selain agamanya, sehingga dia tidak pernah hadir di majelis ilmu, dia tidak pernah berhubungan dengan para ulama untuk menuntut ilmu, dan dia juga tidak pernah berusaha untuk menambah pengetahuan agamanya. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu agama itu bisa diperoleh dengan cara at-ta'allum, dengan cara belajar. Sehingga ketika seseorang itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, maka Allah jadikan dia tidak peduli dengan agamanya. Tidak belajar maupun berusaha memahami agama tersebut. Allah jadikan dia berpaling. Dan tentunya di sini, sebesar apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, itu tentunya adalah sesuai dengan sebesar apa pula pemahaman agama yang Allah berikan kepada sang hamba tersebut. Oleh karena itu Allah mengatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Sehingga pemahaman terhadap agama, ilmu agama itu bertingkat-tingkat di tengah-tengah manusia. Dan bertingkat-tingkat pula lah Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada para hambanya sesuai dengan tingkatan pemahaman agama mereka masing-masing. Oleh karena itu tidak sama antara seorang yang alim, yang memiliki ilmu yang dalam, dengan seorang yang di bawahnya. Tentu sangat berbeda. Kemudian disebutkan di sini qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, Ahmad bin Hanbal ini, beliau mengatakan annasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Manusia itu membutuhkan kepada ilmu
lebih banyak dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman itu dibutuhkan oleh manusia dalam sehari mungkin hanya sekali atau 2 kali, atau bisa dihitung gitu ya. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas, sedangkan ilmu itu dibutuhkan sebanyak jumlah nafas yang keluar dan masuk. Maksudnya apa di sini? Kebutuhan ilmu itu sangat besar. Bahkan seseorang itu ketika dia dalam kondisi apapun selalu butuh ilmu. Kondisi dia duduk dia membutuhkan ilmu. Kondisi dia berdiri dia membutuhkan ilmu. Kondisi dia berjalan dia membutuhkan ilmu. Kondisi dia berkendaraan dia membutuhkan ilmu. Kondisi dia berada di pekerjaannya, di tempat-tempat dia berdagang membutuhkan ilmu. Kondisi dia di dalam masjid dia membutuhkan ilmu. Tidak ada waktu seorang mukmin ya yang dilaluinya kecuali pasti membutuhkan ilmu di dalamnya. Kalau seorang mukmin itu ya dia melalui satu waktunya dengan harapan waktu yang dia lalui itu akan mendatangkan kebaikan yang besar baginya terutama di akhirat, maka butuh ilmu pada waktu itu. Ilmu untuk memanfaatkan waktu yang dilaluinya ini untuk mendapatkan meraup kebaikan yang banyak. Bahkan dalam kaitannya dengan waktu-waktu dikala sang hamba ini melakukan kebaikan, di situ juga sangat membutuhkan ilmu. Ilmu tentang apa? Di antaranya bagaimana dia bisa memprioritaskan kebaikan yang paling utama di waktu tertentu. Contohnya misalnya ketika ada orang membaca Al-Quranul Karim, ketika dia membaca Al-Quranul Karim menunggu datangnya waktu sholat maghrib misalnya. Nah pada saat dia mendengarkan azan, maka dia butuh ilmu. Apakah dia melanjutkan pembacaan Qur'annya tanpa memperdulikan suara azan yang dia dengar, ataukah dia mengedepankan mendengarkan azan dan mengikutinya, kemudian ya disunahkan untuk berdoa setelahnya. Nah seseorang kalau dia tidak memiliki ilmu yang cukup tentang hal ini, maka dia akan memandang bahwasanya membaca Al-Quran lebih afdal. Karena secara umum kalau dikatakan mana yang zikir apa yang paling afdal, diantaranya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi ada keadaan-keadaan tertentu ya, di mana keadaan tersebut ya, lebih afdal untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya ya, kalau dilakukan sesuatu yang lain ini lebih afdal daripadanya. Seperti tadi membaca Al-Quran di waktu adzan berkumandang. Ya, maka ketika dia ya, memprioritaskan mendengarkan adzan dan kemudian mengikuti ucapan muadzin sambil kemudian berdoa setelahnya, maka tidaklah dia memilih hal seperti ini kecuali dia mengerti tentang mana yang lebih afdal daripada amal-amal yang dilakukan pada saat itu. Dan ini membutuhkan ilmu. Itu dalam kaitannya dengan kita mengerjakan kebaikan dalam suatu waktu. Butuh ilmu. Padahal kita sudah mengetahui pula bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran itu sangat besar. Ya, pada saat kita membaca Al-Quran itu kita sudah memiliki ilmu tentangnya, tentang keutamaan baca Al-Quran. Setiap hurufnya kita mendapat 10 pahala. Tapi ternyata ya dengan ilmu yang lebih luas kita bisa memprioritaskan mana-mana yang harus diprioritaskan dari amal-amal tersebut. Ini dalam kaitannya dengan kita beramal saleh yang sudah kita ketahui ilmunya, kita masih butuh tambahan ilmu tentangnya, gitu. Nah, apalagi kalau dalam kondisi sama sekali kita tidak mengetahui satu ilmu yang seharusnya bisa kita amalkan dalam satu waktu yang kita lalui dalam kehidupan, maka tentunya sangat dibutuhkan ilmu itu. Dalam berbagai macam keadaan ilmu dibutuhkan. Bahkan dalam kaitannya dengan menggerakkan mata sekalipun itu butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Seseorang kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak mengerti ya, tentang ilmu agama yang hak, dia tidak akan mengetahui bagaimana cara dia ya, menggunakan kedua matanya. Misalnya dia di jalan atau di tempat yang umum ya,
Tanpa ilmu dia akan pandangi apa yang menurut dia indah, menurut pandangan matanya. Akan dia lihat berbagai macam bunga yang warna-warni di jalan. Tapi kalau dia memiliki ilmu, dia tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kepada yang haram. Bahkan sampai kalau seandainya terlanjur kita melihat sesuatu yang membuat syahwat kita bergelora, maka untuk meredamnya kita juga butuh ilmu. Artinya apa di sini? Semua keadaan manusia itu mesti butuh ilmu. Antum sampaikan kepada saya keadaan apa saja pasti butuh ilmu. Bahkan keadaan mohon maaf buang hajat sekalipun butuh ilmu. Tidak ada keadaan manusia itu dalam satu saja atau sedikit saja keadaannya itu yang tidak butuh ilmu agama, tidak ada. Sampai dalam kondisi akan tidur sekalipun butuh ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu. Oleh karena itu apa yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah sangat benar, bahwa kebutuhan ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Tapi kenyataannya justru manusia itu lebih semangat untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi ini daripada kebutuhannya terhadap ilmu agama. Oleh karena itu kita melihat bagaimana keadaan orang-orang yang minim pengetahuan agamanya, sehingga minim pula dia terbimbing di atas bimbingan yang benar. Ini kebutuhan ilmu sampai digambarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bi'adadil anfas. Sebanyak jumlah nafas manusia. Kemudian wa minal adillati kadzalika ala syarafil ilmi wa ahli. Jadi kalau kita sudah mengetahui betapa banyaknya kebutuhan kita kepada ilmu, maka wajib bagi kita untuk menyibukkan diri untuk menambah bekal-bekal ilmu agama kita, agar supaya waktu-waktu yang kita lalui itu selalu terbimbing di atas ilmu, sehingga kita akan bisa memanfaatkan waktu-waktu yang lewat dengan melakukan serangkaian kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Baik, di antara dalil-dalil yang juga menunjukkan kemuliaan ilmu dan ahlinya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Jadi hasad yang dimaksud di sini adalah hasad ghibthah. Ghibthah itu seseorang itu menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan atau kebaikan dari orang yang diiri tanpa ada keinginan untuk hilangnya kenikmatan itu pada diri orang yang diiri tersebut. Itu namanya ghibthah. Nah, ghibthah ini tidak boleh dimunculkan dalam diri tiap-tiap orang kecuali dalam dua hal ini. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fasullita ala halakatihi fil haqq, maka dia habiskan harta itu sampai membinasakannya fil haqqi, di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya dia benar-benar gunakan banyak dari hartanya itu untuk kebaikan-kebaikannya dalam perkara yang hak, perkara yang mendatangkan pahala baginya. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan seseorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah kemarin apa artinya? Ingat Pak? Yang pertemuan yang lalu itu pembahasan mengenai al-hikmah, yu'til hikmah may yasha itu Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Apa maknanya al-hikmah? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, itu namanya hikmah. Jadi seseorang yang Allah Ta'ala berikan al-hikmah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, fahuwa yaqdi biha, maka dia memutuskan perkara dengan hikmah atau ilmu tersebut,
wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Jadi dua golongan orang ini dibolehkan bagi orang yang tidak meraih kebaikan seperti layaknya dua golongan orang ini untuk ghibtah kepada keduanya, untuk memiliki keinginan besar, ya, memiliki kenikmatan seperti apa yang diberikan kepada dua golongan orang ini. Yang satu orang yang mendapatkan kekayaan, tapi kekayaannya dia gunakan untuk mencari pahala di sisi Allah, dengan dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian golongan yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu, yang kemudian dia memutuskan perkara dan mengajarkan ilmu tersebut. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yanbaghi li ahadin an yahsuda ahadan, yani hasad ghibtah bi tamanni mithla halihi illa fi wahidatin min hatainil halatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan bahwa tidak selayaknya bagi seorang pun untuk hasad kepada orang lain, yakni hasad ghibtah, dengan dia memiliki angan-angan untuk mendapatkan nikmat seperti nikmat yang diberikan kepada orang tersebut, kecuali pada salah satu dari dua keadaan orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Jadi kalau misal ada orang kaya, Pak, orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, misal gitu. Tapi dia tidak gunakan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak layak bagi kita untuk ghibtah kepadanya. Apa tadi ghibtah? Pengin punya nikmat seperti orang tersebut tanpa apa? Tanpa ada kedengkian dalam hati, tanpa ada keinginan mudah-mudahan apa? Kenikmatan orang tersebut hilang, tidak ada. Hanya sekedar aku loh kepingin seperti fulan, nah begitu. Itu nggak boleh, kecuali dalam dua golongan orang tadi. Kemudian disebutkan di sini wahiyal ihsan ilan nasi bil ilmi au bil mal, yaitu berlaku kebajikan kepada manusia dengan ilmu atau dengan hartanya. Wa ma ada hadaini la yanbaghi an yatamanna al-'abdu mithla halihi li qillati manfaatihi linnas. Adapun selain dari dua golongan orang ini, tidak selayaknya seorang hamba itu berangan-angan untuk keadaannya seperti keadaan orang tersebut, dikarenakan sedikitnya kemanfaatan yang diberikan kepada manusia. Dan kita tahu bahwasanya manusia terbaik adalah apa? Manusia yang paling besar manfaatnya kepada manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka seseorang bisa memberikan kemanfaatan yang besar, ima dengan hartanya, ima dengan ilmunya. Kalau semisal kita misalnya diberikan kemampuan untuk menggabungkan dua hal ini, masya Allah. Nanti kita akan baca, ya, kalau memang waktu mencukupi, nanti kita akan baca sebuah hadis yang berkenaan dengan 4 golongan manusia di dunia ini. Yang terbaik adalah orang yang bisa menggabungkan ilmu dan harta. Itu golongan orang yang terbaik. Selanjutnya wa minal adillati kadzalika ma warada fis sunani wal masanidi min hadits Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu qala. Di antara dalil-dalil yang juga menunjukkan kemuliaan ilmu dan ahli ilmu adalah seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab, ya, As-Sunan dan Al-Masanid, dari hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Sesungguhnya aku datang untuk mempelajari ilmu dari Anda." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang. Marhaban itu sebagai sebuah sambutan yang penuh dengan sukacita dan penghormatan. Kalimat marhaban.
Kalau kita mungkin ya bahasakan selamat datang begitu ya, yang lebih mudahnya. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang bagi penuntut ilmu. Oh, ini lompat sendiri. Di mana ini? Sini. Ini. Marhaban bi talibil ilmi. Anda perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyambut seorang sahabat yang niatnya tulus untuk belajar ilmu agama kepada Rasulullah. Di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu di antara mereka ada yang sampai seperti ini ya, sampai dia meninggalkan desanya, meninggalkan keluarganya untuk datang langsung kepada Rasulullah, kemudian apa? Bermulazamah bersama Rasulullah, mengambil ilmu langsung dari Rasul selama beberapa waktu. Maka Rasulullah menyambut penuntut ilmu ini, marhaban bi talibil ilmi. Setelah disambut dengan sambutan yang hangat dengan ya, pernyataan Rasul marhaban bi talibil ilmi, maka setelah itu Nabi SAW bersabda, yang sabdanya ini ya, membuat Sofwan bin Asal ketika datang untuk menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW itu semakin bersemangat untuk mendapat ilmu. Dan selayaknya seorang guru demikian. Ya, ketika datang seorang murid ya, ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya ingin belajar ilmu agama, maka disambut dengan baik. Kemudian diberikan apa? Motivasi untuk semangat terus belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini berbeda ya dengan cari duit. Ya. Orang cari duit itu ya kalau orientasinya dunia itu mesti lebih nikmat daripada cari ilmu. Tapi ketika seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk ya, mencari kenikmatan melalui ilmu yang dia pelajari, maka dia akan mendapatkan bahwa ilmu ini lebih lezat, lebih nikmat, lebih manis daripada harta. Ya. Maka Nabi mengatakan inna talibal ilmi la tahuffa bihil malaikah. Sesungguhnya penuntut ilmu itu akan di apa istilahnya itu ya, jadi para malaikat itu sayapnya itu akan apa ya ini ya, menaungi ya, bukan menaungi apa istilahnya di situ apa diartikan apa Pak? Dikelilingi, iya dikelilingi oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu mendekat kepada para penuntut ilmu. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan dinaungi dengan apa? Sayapnya. Fayarkabu ba'duha ba'dan hatta tablugha as-sama'ad dunya. Jadi malaikat itu karena saking banyaknya ini ya, mendekat kepada para penuntut ilmu ya, mengitari mereka dan kemudian menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sampai mereka itu bertumpuk sebagian dengan sebagian yang lain. Dan tumpuk menumpuk ini sampai pada langit dunia. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa ya. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini kan makhluk yang sangat mulia. Ya. Tidak akan pernah bala ya'sunallaha ma amarahum. Ya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, tempat tinggal mereka di langit, dekat dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang mulia. Nah, ketika melihat ada seorang penuntut ilmu, maka para malaikat ini bergegas untuk mendekat kepada penuntut ilmu tersebut. Ya, mudah-mudahan ya di majelis kita ini yang datang ini para malaikatnya lebih banyak daripada ya jumlah kita yang belajar gitu ya. Mudah-mudahan demikian. Kita berusaha untuk mengikhlaskan niat dalam belajar itu. Min hubbihim lima yatlub, disebabkan karena kecintaan mereka kepada apa yang dicari oleh mereka, yaitu ilmu. Nah, kecintaan para malaikat itu tentunya kepada yang baik-baik. Malaikat itu tidak mencintai sesuatu kecuali itu baik dan mulia. Nah, kalau kita perhatikan di sini bagaimana para malaikat berkerumun gitu ya.
mendekati para penuntut ilmu ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang dia cari benar-benar mulia sekali. Makanya para malaikat sangat senang dengan itu. Bahkan juga ada para malaikat itu yang disebut dengan as-sayyahi gitu ya. Malaikat yang mereka ini bertugas untuk terbang ya, mengelilingi dunia ini untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau dia mendapati majelis ilmu, maka dia akan turun dan mendekat ke majelis tersebut. Jadi menunjukkan bagaimana kemuliaan ilmu agama dan para ahlinya, baik para penuntut ilmu maupun para ulama, ya, termasuk juga majelis-majelis ilmu. Kemudian setelah itu ya disebutkan pula dalam hadis al-mashu 'alal khuffain, hadis yang membicarakan tentang mengusap kedua khuf. Abu Abdullah Al-Hakim mengatakan isnadu sahih. Ya, sanadnya sahih. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa haditsun sahihun hasanun tsabitun mahfuzun marfu'. Ya, hadisnya sahih, ya, baik, kokoh, terjaga dan marfu'. Marfu' itu maksudnya adalah benar-benar valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud ya, dan Tirmidzi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ridha mereka kepada para penuntut ilmu. Dimuliakan oleh para malaikat, para penuntut ilmu. Ya, oleh karena itu para penuntut ilmu misalnya ya, mereka dipandang sebelah mata oleh sesama manusia itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka dikenal di langit, meskipun tidak dikenal di bumi, tapi nama-nama mereka selalu disebut oleh Allah di langit. Sebagaimana dalam hadis berkenaan dengan majelis ilmu itu ya, keutamaan majelis ilmu yang diselenggarakan di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ya, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah al-maghfiratu ma madha, al-maghfiratu dzunubi ma madha. Jadi ampunan dosa yang telah berlalu, wat taufiq ya, dan ketaufiq dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan di masa yang akan datang. Itu rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat itu berkerumun ya di dalam majelis ini. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat muqarrabun. Para malaikat muqarrabun itu menyebut-nyebut nama orang-orang yang di majelis ilmu. Ya mudah-mudahan kita juga disebut nama-namanya. Karena dengan disebutnya nama-nama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah malaikat muqarrabun itu bukan sekedar disebut namanya, enggak. Tapi tentunya ini sebagai sebuah penghargaan besar yang nantinya menandakan orang-orang yang disebut ini sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar tentunya di akhirat. Dan demikian pula kalau kita perhatikan, banyak sekali sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu ini. Entah menuntut ilmunya, entah majelis ilmunya, entah apa, zat ilmu itu sendiri sebagai sebuah kemuliaan di sisi Allah. Kemudian juga para ahli ilmu. Semua yang menyangkut ilmu itu disebutkan keutamaannya oleh Nabi SAW. Dan itu tidak satu dua hadis, tapi banyak sekali hadis. Sampai Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitab Miftah dari Sa'adah itu bisa mengumpulkan seratusan keutamaan menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya aktivitas menuntut ilmu itu bukan sembarangan, tidak main-main gitu. Ya, ada kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan yang nanti Allah akan berikan kepada para penuntut ilmu. Kemudian disebutkan di sini fa fil haditsil awal haful malaika lahu ila sama'id dunya wa fil tsani wad'uha ajnihatuha lahu. Dalam hadis pertama disebutkan para malaikat itu berkerumun kepada penuntut ilmu itu sampai kemudian mereka bertumpuk-tumpuk ya mencapai langit dunia.
Sedangkan dalam hadis yang kedua tadi Nabi menjelaskan bahwa para malaikat meletakkan sayapnya kepada atau di hadapan penuntut ilmu. Maka dikatakan di sini fal wad'u tawadhu'un wa tawqirun wa tabjil. Jadi para malaikat ketika meletakkan sayapnya itu sebagai bentuk tawadhu'. Tawadhu'. Ya, malaikat ini merendah kepada penuntut ilmu dan memberikan pemuliaan kepada penuntut ilmu ini. Sedangkan wal hafu bil ajnihah hifdzun wa himayah wa siyanah. Sedangkan para malaikat itu berkerumun dan kemudian menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, itu adalah bentuk penjagaan para malaikat kepada para penuntut ilmu. Maka terkandung dalam dua hadis ini ta'zimul malaika li talibil ilmi, pengagungan para malaikat kepada para penuntut ilmu, wa hubbuha iyyahu wa hiyatatu wa hifdhuhu, dan kecintaan para malaikat kepada penuntut ilmu serta penjagaan para malaikat kepada para penuntut ilmu. Falau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal hadzul jazil lakafa bihi syarafan wa fadla. Kalau seandainya bagi penuntut ilmu itu tidak ada balasan kecuali ini saja gitu ya, kecuali kemuliaan yang diberikan para malaikat kepada mereka, itu saja misalnya, maka ini sudah menjadi kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Tapi ternyata nggak sampai di sini saja keutamaan penuntut ilmu ini, masih banyak beberapa hadis yang lain yang menerangkan akan keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu serta ahli ilmu. Nah, sehingga tentunya tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Harus memiliki waktu yang memang diluangkan untuk belajar ilmu agama. Karena kalau nuruti repotnya dunia, repot terus gitu ya. Kita akan repot terus urusan dunia ini. Tidak selesai. Selesainya nanti kalau pas mati gitu ya. Wa minal adillati kadzalika marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan ilmu dan ahlinya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan. Tariqan, satu jalan. Tapi tariq di sini ada dua maknanya. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan syarah makna tariq di sini bukan sekedar jalan yang ditempuh, masafah, jarak, bukan hanya itu. Tapi juga tariq yang dimaksud di sini adalah sebuah cara atau usaha. Entah dengan mudzakarah itu saling membahas ilmu di antara para penuntut ilmu, entah dengan cara al-hifdz untuk menghafal ilmu gitu ya, atau dia mutola'ah membaca, atau dia mendatangi majelis ilmu kemudian belajar mendengarkan keterangan dari seorang guru, atau semua usaha dalam kaitannya dengan mencari ilmu. Disebutkan di sini yaltamisu fihi ilman, dia mencari di dalamnya ilmu. Di dalam jalan itu atau di dalam cara itu dia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini termasuk hadis yang paling agung dalam menjelaskan keutamaan menuntut ilmu agama Allah SWT. Karena kita tahu yang namanya perjalanan menuju surga itu perjalanan yang paling berat. Di dunia saja, kita di dunia saja untuk mendapatkan surga itu dipenuhi dengan berbagai macam cobaan. Sampai Nabi menggambarkan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu diliputi oleh berbagai macam al makarih, sesuatu yang tidak disukai. Itu surga gitu ya. Salat enggak disukai ya. Kemudian apa? Puasa. Kemudian apa lagi? Zakat, sedekah, mengeluarkan harta, itu sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat. Banyak hal-hal yang berkenaan dengan
jalan menuju surga itu semuanya dilingkupi oleh apa? Hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Nah, sedangkan neraka itu diliputi oleh asyahwat, ya. Sesuatu yang disenangi oleh syahwat manusia. Nah, dari sisi perjalanan di dunia saja sudah seberat itu gitu ya. Kita akan menghadapi berbagai macam perkara-perkara al-makarih ini, perkara-perkara yang tidak disukai untuk bisa meraih al-jannah. Tentunya seseorang itu tidak akan melampaui atau melewati perkara-perkara yang dibenci ini kecuali dengan mujahadah, dengan apa? Kesungguhan diri, ya, memerangi hawa nafsu. Dan ini perkara yang lebih berat tentunya daripada melakukan ketaatan itu sendiri. Orang itu mengerjakan sholat, menegakkan sholat itu mudah. Yang sulit itu apa? Melawan hawa nafsu untuk mengerjakan sholat itu. Yang menghalangi dia itu untuk menegakkan sholat itu hawa nafsunya. Memerangi hawa nafsunya ini yang sulit. Bukan untuk menegakkan sholatnya. Menegakkan sholat mudah. Apa susahnya orang takbiratul ihram kemudian melakukan gerakan-gerakan sholat seperti yang biasa kita lakukan? Butuh beberapa menit saja, kan begitu. Tidak juga butuh kekuatan yang banyak, tidak membutuhkan energi yang besar untuk mengerjakan sholat. Tapi yang berat itu apa? Melawan hawa nafsu yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat ini. Termasuk amal-amal sholat yang lain sebenarnya mudah. Makanya ada sebagian orang itu Pak, termotivasi demi untuk diet, puasa sampai 1 minggu itu kuat dia, 1 bulan kuat dia. Tapi apa? Didasari oleh syahwat, ingin penampilannya menarik misalnya. Tapi kalau misalnya puasanya ini nanti dituntut untuk menggapai ridha Allah, untuk mendapatkan surga, berat. Sama-sama puasa kan? Iya. Berat nantinya. Nah ini karena apa? Ya, karena ada itu al-makarih ini tadi, sesuatu yang dibenci oleh syahwat, dan itu harus dikalahkan dengan mujahadatun nafs. Ini perjalanan kita menuju al-jannah itu sulit. Belum lagi kemudian nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan melewati fase yang lebih berat daripada di dunia. Dan itu sendiri-sendiri Pak. Kita ini sendiri-sendiri nanti. Ini menunjukkan bagaimana beratnya seseorang ini menuju kepada al-jannah. Akan tetapi ada jalan pintasnya. Jalan yang mudah untuk kita bisa meraih al-jannah ini. Apa itu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Oleh karena itu banyak ya dari kalangan para penuntut ilmu itu, mereka ini ya sampai berpuluh-puluh tahun yang menuntut ilmu, terus ya belajar ya. Bukan sekedar semata-mata ingin menambah ilmu ya, karena kalau seandainya dia ini misalnya ya sudah berpuluh-puluh tahun dia menuntut ilmu itu, dia misalnya diminta untuk mengajar, itu sangat-sangat layak. Tapi dia ya terus belajar, lebih senang dia duduk bersimpuh di hadapan guru yang mengajarkan ilmu daripada dia apa? Berusaha untuk mengajarkan ilmunya, meskipun dia juga tentunya nanti suatu ketika akan mengajarkan ilmunya. Tapi di situ dikarenakan apa? Karena ini, gitu, termotivasi untuk mendapat jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad tadhahara asy-syar'u wal qadru 'ala anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Jadi syariat ini ya dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan itu berlaku yang namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Fakama salaka tariqan yatlubu fihi hayata qalbihi wa najatihi minal halak. Maka sebagaimana ya ketika seseorang itu dia menempuh jalan atau cara yang di dalamnya dia mencari perkara yang bisa menghidupkan hatinya, yaitu ilmu gitu ya, dan bisa menyelamatkan hatinya dari kebinasaan, maka Allah akan perjalankan dia menuju apa? Jalan menuju tujuan yang akan dia raih, yaitu apa? Keselamatan dirinya. Jadi ilmu ini itu adalah sesuatu yang akan bisa menghidupkan hati dan menyelamatkan hati dari kebinasaan. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada tiap-tiap hambanya,
jika mereka menginginkan untuk masuk ke dalam jannah, Allah mengatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada harta dan anak-anak yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Nah, orang kalau dia ingin mendapatkan hati yang selamat, labudda bil ilmi, pasti dia harus butuh ilmu. Tidak mungkin tidak butuh ilmu. Ya, dia pasti membutuhkan ilmu. Nah, sehingga ketika dia berusaha untuk menempuh jalan untuk bisa meraih ilmu yang bisa menyelamatkan hatinya, membersihkan hatinya, menghidupkan hatinya, ya, dan menghilangkan perkara-perkara yang bisa merusak hatinya dan membinasakannya, maka Allah akan mudahkan dia untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan itu. Tujuan dia untuk meraih ilmu, untuk membersihkan hati dan menghidupkan hati itu apa tujuannya? Untuk masuk al-jannah, mendapat ridha Allah, masuk surga, kan begitu. Nah, sehingga dengan sebab itulah kemudian Allah apa istilahnya ya, menjadikan dia mencapai apa yang dia cita-citakan tersebut. Itu berlaku yang namanya al-jaza min jinsil amal. Baik, silakan azan dulu. Nanti kita baca satu hadis lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan atau satu cara untuk mencari ilmu agama Allah SWT, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, makna Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ini memiliki dua makna ya. Makna yang pertama adalah Allah berikan taufik bagi para penuntut ilmu ini untuk bisa mengamalkan ilmunya. Untuk bisa mengamalkan ilmunya. Sehingga dengan al-ilmun nafi wal amal saleh, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh inilah kemudian dia akan mudah untuk masuk ke dalam al-jannah. Dia nanti akan dimudahkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Karena dia nanti akan melewati fase-fase yang kemudian dia diselamatkan. Kenapa? Karena amal salehnya banyak gitu ya. Amal salehnya banyak.
Allah mudahkan dia untuk mengamalkan ilmunya tersebut sehingga menjadi amal yang saleh yang kelak akan menjadi bekal terbaik dia untuk menuju kepada al-jannah. Kemudian yang kedua maknanya adalah Allah benar-benar akan memudahkan baginya jalan menuju surga disebabkan amal soleh berupa menuntut ilmu ini. Jadi secara zatnya menuntut ilmu itu sendiri itu akan bisa menjadikan dia nanti di akhirat itu dimudahkan. Ya, salah satu bentuk kemudahannya adalah menempuh jalan di atas sirat. Di atas sirat. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah menggambarkan tentang orang-orang yang melewati sirat, jalan yang dibentangkan di atas jahanam itu, yang di kanan kirinya itu ada al-kalalib, ada pengait-pengait yang siap mengait orang yang melalui jalan tersebut. Nabi menggambarkan manusia yang melewati jalan itu bermacam-macam keadaannya. Ada yang berjalan ya dengan kecepatan yang tinggi, ada yang ya berjalan dengan kecepatan yang sedang, ada yang lambat, dan bahkan ada yang tergelincir masuk ke dalam jahanam. Ada yang ya tertatih-tatih jalannya dalam kondisi terluka karena terkena al-kalalib, tapi dia tidak tergelincir masuk ke dalam neraka. Dia melalui jalan sirat itu dengan waktu yang lama. Dan di saat itu kondisi gelap yang sangat, karena jahanam itu gelap, ya, hitam. Tidak ada cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, kondisi yang seperti ini Allah akan mudahkan bagi para penuntut ilmu itu untuk melalui sirat tersebut. Dengan kalimat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah menunjukkan bahwa wallahu a'lam, mudah-mudahan demikian yang kita harapkan, para penuntut ilmu atau orang-orang yang berjalan di atas ilmu ini Allah mudahkan, maknanya digolongkan sebagai orang-orang yang tercepat dalam melewati as-sirat. Karena sahal tashil ya, kemudahan ini tentunya menunjukkan apa? Mudahnya dia menempuh jalan tersebut dan kemudian selamat dari berbagai macam mara bahaya di atas jalan tersebut. Ini bukan sesuatu yang kecil kan gitu. Apalagi kalau kita mau perhatian dengan hadis-hadis Nabi yang banyak, kita tidak akan mendapati sebuah lafadz hadis yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar seperti keutamaan menuntut ilmu ini. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita nggak pernah menemukan ada amal soleh yang disebutkan bahwa fulan kalau melakukan amal soleh ini nanti dia akan dimudahkan masuk surga. Kita nggak menemukan itu, atau sejauh pengetahuan saya tidak saya temukan seperti lafadz hadis seperti ini selain dari apa? Menuntut ilmu. Itu dua makna yang diterangkan oleh para ulama ya. Bisa jadi nanti orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik untuk mengamalkan ilmunya, sehingga itulah yang menjadikan dia bekal dia yang terbaik untuk dia bisa masuk surga. Yang kedua, memang secara amal belajarnya ini memang nanti akan membuat dia benar-benar dimudahkan oleh Allah untuk masuk al-jannah. Dan bisa jadi wallahu alam dari dua makna tersebut tidak ada pertentangan di antaranya, maka bisa jadi kedua-duanya pun akan Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir ya, kita cukupkan sampai dari hadis ini ya, berkenaan dengan dalil yang lain ya mengenai kemuliaan ilmu dan keutamaannya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu mati, maka terputus darinya amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Disebutkan di sini fa hadza min a'zamil adillah ala syarafil ilmi wa fadlihi wa 'azmi thamratihi. Maka hadis ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan keutamaannya serta agungnya buah yang dihasilkan dari ilmu yang bermanfaat. Ya, karena pahala daripada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, kemudian manusia itu mengamalkan ilmu tersebut, itu akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu ini ya, meskipun dia setelah matinya.
Selama ilmu itu dimanfaatkan, diajarkan, dipelajari, diamalkan oleh manusia, maka orang yang mengajarkan ilmu tersebut akan terus mendapat aliran pahala. Seakan-akan dia mendapat pahala ini seakan-akan dia itu masih hidup, padahal dia sudah meninggal dunia. Makanya disebutkan di sini terputus amalnya kecuali 3. Maksudnya bukan 3 orang ini bisa melakukan amal saleh di dalam kuburnya, enggak. Tapi maksudnya dia sudah terputus, tidak lagi bisa memiliki kesempatan melakukan amal saleh. Cuman pahala dari amal salehnya yang dia lakukan semasa hidupnya itu ternyata masih terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan ini merupakan satu kebaikan yang sangat besar ya. Karena tiap-tiap manusia ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam kuburnya, dia sangat membutuhkan aliran-aliran kebaikan ini. Kalau seseorang dalam kondisi dia sudah tidak lagi bisa melakukan amal kebaikan, tapi kok terus dia mendapatkan aliran pahala, maka ini ya keberuntungan di atas keberuntungan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikut kita lanjutkan berkenaan dengan apa yang tersisa dari bab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari pertemuan kita ini dan menjadikan amal saleh yang kita lakukan saat ini benar-benar diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai satu amal kebaikan yang kita bisa meraih semua keutamaan dalam kaitannya dengan menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.